Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semua anak-anakku yang hebat-hebat? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi yang cerah ini menjelang siang kita kembali dipertemukan di ruangan ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, salah satu rutinitas kita sebagai pelajar dan Bapak sebagai pengajar. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Ya anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Ainun Madani, Andi Wulan Purnama, Muhammad Taufik, Nur Safira, Rika, Sodahudin, Ayu, Nur Halimah, Makfira, Fadlan, Tazkia, Sifana. Ya, alhamdulillah ya, hadir semua. Nah sekarang coba ketua kelas siapkan teman-temannya, kemudian membaca doa sebelum belajar. Seluruhnya siap, gerak. Boleh salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di tempat, gerak doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni
Ya, anak-anakku sekalian yang hebat-hebat, yang cerdas-cerdas. Nah, tadi kita sudah disiapkan, sudah membaca tepung Al-Fatihah, artinya sudah semangat ya. Mana semangatnya? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana Je? Ini deh. Mana? Ini. Oke. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang listrik ya. Listrik. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Namun sebelum itu hari ini ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kata baku. Kemudian yang kedua, mampu menentukan yang mana kalimat efektif. Kemudian setelah diskusi, itu kalian diharapkan mampu menemukan kata baku dalam teks eksplanasi dan menyajikan dalam bentuk ke dalam tabel. Kemudian yang keempat, mencari informasi atau menuliskan informasi dengan menggunakan kalimat efektif. Yang kelima, setelah diskusi diharapkan siswa mampu mengidentifikasi yang mana itu hak dan kewajiban di jalan raya. Kemudian terakhir, menuliskan pengalaman, menceritakan pengalaman setiap kelompoknya nanti, pengalaman apa yang kalian dapat peroleh ketika berada di sekitar lingkungan sehari-hari. Nah, itu tujuan kita hari ini. Nah, sekarang pada pelajaran yang lalu tentang lampu lalu lintas. Pernah lihat lampu lalu lintas? Yang mana itu lampu lalu lintas? Yang mana? Ada berapa warna? Tiga. Warna apa saja? Merah, kuning, hijau. Tahu maksudnya itu warna merah? Kemudian yang kuning itu apa? Pelan-pelan atau hati-hati ya. Terakhir warna hijau. Oke, itu pertemuan yang lalu ya. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan pelajari bagaimana sih itu melaksanakan hak dan kewajiban kita ketika berada di jalan raya. Bagaimana menemukan nanti kata-kata baku dalam bacaan tentang lalu lintas. Nah, itu yang kita akan pelajari. Nah, sebelumnya ini ada lembar kerja kelompok. Bapak bagikan. Jadi masing-masing kelompok terdiri atas 3 orang ya. Ini kelompok yang kita sudah bentuk pada pertemuan sebelumnya. Nah, sengaja Bapak tidak ubah karena kita ini materinya berlanjut. Jadi kelompoknya tetap. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita ubah lagi model kelompoknya seperti apa. Nah, coba diperhatikan. Amati kalimat atau teks eksplanasi yang ada di papan tulis. Kalau di bukunya ada juga di halaman ya, halaman 134. Ya, coba perhatikan. Di lembar kerjanya. Nah, ini nanti di dalam bacaan ini ada beberapa kata tidak baku
Apa itu kata tidak baku? Nah, kita dulu cerita dulu apa itu kata baku. Kata baku itu adalah kata yang sesuai dengan pedoman penulisan bahasa Indonesia. Nah, kata baku yang sesuai, kata yang sesuai dengan penulisan pedoman penulisan bahasa Indonesia. Kemudian di dalam teks eksplanasi ini juga terdapat kalimat tidak efektif. Nah, untuk itu Bapak jelaskan kembali apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi beberapa unsur, yaitu ada subjeknya, ada juga predikatnya. Apa itu subjek? Nah, membahas tentang orangnya, siapa yang dibahas di situ. Predikat, apa yang dibahas? Nah, itu namanya kalimat efektif. Kalau kalimat lengkap ada semua, ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya. Yang mana itu kalau biasa singkat SPOK. Skop yaitu S subjek, P predikat, O objek, K keterangan. Yang mana itu subjek? Tadi orangnya yang bahasanya. Ronaldo bermain sepak bola di lapangan. Ronaldo adalah subjeknya. Orangnya apa? Predikatnya apa? Apa yang dibahas? Sedang bermain. Nah, sedang bermain bola. Objeknya apa? Apa predikatnya sedang bermain? Objeknya adalah bola. Keterangannya di mana? Di lapangan. Jadi itu harus jelas, itu kalimat efektif. Harus ada semua. Apa itu kalimat lengkap? Kalau kalimat efektif boleh subjeknya, boleh juga predikatnya. Tapi kalau kalimat lengkap semuanya harus ada subjeknya, predikatnya, objeknya, dan keterangan. Itu contoh tadi. Nah, di dalam bacaan teks di sini ada kalimat tidak efektif. Yang mana itu kalimat tidak efektif? Contoh yang tidak efektif ya. Para tamu-tamu sedang duduk di kursi. Para itu artinya menunjukkan bahwa banyak orang. Tamu-tamu dua, berulang katanya tamu-tamu artinya lebih dari satu tamu. Berarti banyak juga. Nah, itu namanya tidak efektif. Kenapa? Karena sudah ada kata para, ditambah lagi tamu-tamu, berarti pemborosan kata. Ya, pemborosan kata. Itu artinya cukup satu saja. Yang mana itu? Para tamu. Tidak usah para tamu-tamu. Ya, jadi kalimat efektifnya adalah para tamu duduk di kursi. Nah, itu yang efektifnya. Nah, di situ sudah jelas di LK-nya ya, lembar kerjanya. Cari dulu yang mana sini yang tidak kosakata non baku. Kemudian diperbaiki. Perbaikannya yang mana yang benar. Contoh tadi banget ya, banget. Contoh perjalanan sebelumnya ada kata banget, tapi diganti dengan kata sangat. Nah, kemudian kalimat efektifnya juga. Cari dulu mana di sini kalimat tidak efektif. Kemudian perbaiki di kolom selanjutnya.
kelompok yang selesai silakan di stop sama Bapak. Kami menunggu ya kelompok lain. Silakan koordinasi dari kelompok lalu lintas. Mana kelompok lalu lintas? Silakan berdiri tiga-tiganya. Nah, silakan perkenalkan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kelompok saya kelompok lalu lintas. Nama saya Muhammad Datif dan di sebelah kanan saya bernama Subhana. Siapa yang bicara? Sebelah? Enggak. Ketika tadi di sebelah kanan saya bernama, sebut namanya. Di sebelah kanan saya bernama Nah, sebelah kiri. Nah, sekian. Nah, sekarang kelompok lalu lintas. Yang lain perhatikan ya, kelompok lalu lintas. Coba di paragraf pertama kata yang tidak baku yang kalian temukan di mana? melihat. Nah, iya. Bagaimana kelompok lain? Melihat juga. Selain melihat di paragraf 1 ya, di paragraf 1. Selain melihat apa? Kelompok 1. Ini ya kelompok lalu lintas ya. Di sini ada tugasnya. Melihat, nemuin. Mana sini kata nemuin? Mana? Nah, ini masih paragraf 1 ya. Ini. Berarti hanya cuma melihat. Yang benar apa? Kelompok 1 atau kelompok lintas apa? Melihat. Oke. Di paragraf kedua. Nemuin. Apa lagi? Enggak. Nah, dua saja. Oke. Dan dua. Sebentar kita bahas ya. Sekarang di paragraf ini ada. Ada. Oke. Silakan dulu. Sekarang kelompok merah. Silakan perkenalkan diri. Segera suaranya supaya masuk suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, tahu. Ya. Kelompok merah. Di sini tadi kata apa yang ditemukan? Melihat. Nah, terus kalau di sini sistem selain itu enggak. Apa lagi? Dua saja. Mana iya? Ini. Nah. Tiga. Sistem iya sama enggak. Nemuin. Jadi 4 ya. 4. Nah, terakhir ini nggak ada ya? Oke. Nah, silakan dulu. Kelompok hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hijau. Nama saya Andi Ulan, di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya Korban. Ya. Kelompok hijau.
Nah, kelompok hijau tadi ketika diskusi kelompoknya, kata yang tidak baku yang kalian temukan apa? Melihat. Satu saja. Kalau di sini nemuin sistem enggak melihat. Oke. Ada lagi? Ada. Oke, silakan dulu. Terakhir kelompok kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin. Di sebelah kanan saya Sakina, di sebelah kiri saya Ya, kelompok kuning ya. Safira kanan, Rika di kiri, dan ketiga Salahuddin. Ya, coba kelompok kuning. Tadi ketika diskusi kelompoknya di paragraf ini kalian temukan kata yang tidak baku apa? Melihat. Di sini nemuin sistem. Apa lagi? Iya. Enggak. Itu saja. Ya. Oke. Silakan dulu. Nah, sekarang. Nah, masing-masing tadi kelompok sudah memberikan pernyataannya bahwa di paragraf 1 hampir sama semua ya. Melihat. Nah, seharusnya di situ adalah melihat. Nah, inilah kata yang tidak baku, melihat. Seharusnya melihat. Kemudian di sini ada kata nemuin. Walaupun tadi ada kelompok yang tidak sempat menemukan, ini juga nemuin kata tidak baku. Seharusnya adalah menemukan. Ya, tahukah kamu siapa yang menemukan? Nah, menemukan. Kemudian apa lagi? Sistem. Nah, ini sistem kata tidak bagus, seharusnya sistem. Ya, bukan I tapi E. Sistem. Ini juga tadi melihat, sama dengan ini. Enggak. Nah, itu juga kata tidak bagus ya. Nah, yang adalah iya, tidak, ingin. Kalau kata iya, boleh ya, boleh juga tidak. Atau biasa karena terkadang kita juga menemukan kalimat kata iya, itu juga sebenarnya masih baku. Ya, oke ya. Nah, tadi Bapak sudah melihat masing-masing pekerjaan kelompoknya. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita pada hari ini apa yang kalian bisa petik? Apa yang kalian dapatkan manfaatnya membelajar tentang ini tadi? Tentang apa ini? Kata baku ya. Nah, apa manfaatnya tadi? Nah, setelah mempelajari kata baku, kalau efektif apa yang kalian dapatkan ilmunya? Apa yang kalian dapat? Nah, dengan mengetahui kata baku, kalian bisa tahu yang mana yang kata baku, mana yang tidak, ya. Nah, dengan mengetahui ciri-cirinya kalimat efektif, kalian bisa tahu mana yang kalimat efektif, mana yang bukan. Nah, kemudian juga tentang lalu lintas, penggunaan hak dan kewajiban. Setelah mempelajari materi pada hari ini, kalian tahu mana kapan kita punya hak di jalan raya, kapan menggunakan kewajiban kita di jalan raya. Contohnya tadi, ketika Bapak baca tugas kelompoknya, ada mengatakan harus menyeberang di zebra cross. Tadi juga ada mengatakan kecelakaan, kalau tidak akibat daripada tidak menggunakan kewajiban, kecelakaan di jalan. Oke, masuk. Nah, ya. Jadi untuk hari ini pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masih melanjutkan pembelajaran. Nah, sebelum kita tutup, kesimpulannya pada hari ini adalah pada hari ini kita telah mempelajari tentang
kata baku yang benar dan kalimat efektif. Kemudian menggunakan hak dan tujuan kita di jalan raya dengan benar. Sebagai pengguna jalan kita harus berhati-hati menggunakan jalan sewajarnya, sebaiknya. Kalau berjalan kaki harus jalan di trotoar, jangan berjalan kaki di pinggir jalan, itu salah. Nah, tapi harus menggunakan di trotoar. Itulah gunanya trotoar dibangun untuk tempat pejalan kaki. Motor, sepeda, kendaraan lain itu di jalan-jalanan. Kemudian juga ketika berkendaraan, apakah naik sepeda atau naik motor bersama orang tuanya, upayakan jangan berada di tengah-tengah jalanan, pinggir-pinggir, sesuai jalan. Kecuali kalau dalam ada mobil parkir, bahkan kita menggunakan melintas di tengah jalan. Nah itu dia kalau kita ketika mau belok menggunakan apa? Nah, wiper. Perhatikan wipernya. Kalau naik sepeda apa? Kalau mau belok, ketika naik sepeda mau belok, balik ke belakang dulu. Perhatikan di belakang, ada kan mobil, ada motor. Kalau tidak ada balik menyeberang, belok. Kalau ada singgih dulu, nah baru nyebrang, belok. Dipaham ya? Ya, itu yang sempat Bapak berikan. Silakan ketua kelas siapkan temannya, kemudian berdoa sebelum pulang. Silakan tutup bukunya. Ya, ketika sudah selesai buku ditutup, silakan. Seluruhnya siap gerak. Tulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari tempat gerak doa mulai. Ah, silakan kelompok lalu lintas, boleh.